Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi yang insyaallah Allah berkahi ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan yang Allah ridhoi insyaallah pada kegiatan kajian ba'da subuh kali ini. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan sharing bareng terkait dengan beberapa hal yang memang harus disampaikan terkait dengan ilmu-ilmu yang kemudian insyaallah kita bisa amalkan pada kegiatan kita, kehidupan kita sehari-hari. Salat dan salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, sampai kepada kita semua selaku umatnya yang insyaallah sampai hari ini masih terus berupaya untuk tetap istiqamah sungguh-sungguh dalam menjalankan setiap risalah-risalah syariat Islam, kewajiban kita selaku kaum muslimin. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hadirnya kita dalam kajian ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang terbaik, dan juga kita bermohon agar mendapatkan balasan yang terbaik pula berupa surganya yang seluas langit dan bumi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, pada kesempatan pagi ini insya Allah kita akan membahas sebuah tema yaitu hidup adalah pilihan dan bersegera melakukan perubahan. Sebelumnya mohon maaf kalau misalkan ada noise di belakang, karena maklum saya datang dari kampung, jadi kalau misalkan muncul suara-suara hewan atau segala macam, mohon dimaklumi karena saya berada di kampung itu. Kemudian yang kedua, kalau misalkan nanti suaranya kurang jelas bisa langsung chat di kolom chat Zoom ini biar nanti bisa disesuaikan. Baik, sebelumnya saya ingin menyamakan persepsi dulu bahwa kita hari ini hidup dalam kondisi yang kemudian penuh dengan keburukan. Saya harus mengambil kesepakatan bersama dulu bahwa saya dengan bapak-bapak atau teman-teman antum semua ini bersepakat bahwa kita hari ini hidup dalam suasana atau kondisi yang buruk, di mana setiap waktunya kejahatan, keburukan, dan kerusakan itu nampak di hadapan kita, nampak dalam pandangan kita sehari-hari. Rasanya sepakat ya? Karena kalau tidak sepakat, nanti akan sulit kita kemudian mengindra sesuatu yang kemudian akan kita bahas pada kesempatan pagi ini. Insya Allah saya hakul yakin bahwa kita semua bersepakat bahwa kita memang hari ini hidup dalam kondisi yang dalam pandangan kita ini hari ini setiap waktunya itu penuh dengan keburukan, kerusakan, dan penuh dengan kejahatan. Bahkan ada sebuah survei yang kemudian menyatakan bahwa ada negara yang paling berbahaya di dunia ini adalah Amerika. Negara yang paling berbahaya di dunia adalah Amerika. Kemudian kota yang paling berbahaya di dunia ini adalah New York. Jadi negara Amerika, negaranya, kemudian kotanya adalah New York. Saking kemudian berbahayanya negara dan kota tersebut, akhirnya kemudian warga negara itu kemudian melakukan imajinasi. Kita sering mungkin menonton film-film Hollywood ya. Kenapa kemudian kita sering bertanya-tanya, kenapa film-film Hollywood seringkali kemudian ditayangkan atau tampil dengan film seperti superhero. Jadi sebagian besar film-film Hollywood itu yang bagus-bagusnya itu adalah film-film superhero, misal Avenger kan itu ya kalau anak-anak sekarang. Film-film superhero yang kemudian menandakan bahwa orang-orang Amerika itu menginginkan seseorang yang kemudian akan menolong mereka terlepas dari kehidupan yang penuh dengan kejahatan tersebut. Jadi saking kemudian mereka merasakan betapa beratnya hidup itu di negara yang kemudian mendapat predikat negara yang paling berbahaya di dunia, sehingga kemudian mereka mengekspektasikan superhero yang kemudian dibuat dalam sebuah film, tetapi itu fiktif semuanya.
Nah, saking buruknya itu, bahkan di Indonesia sekalipun hari ini kita melihat di setiap media massa, berita online itu kita sering disajikan dengan berita-berita kriminal, kayak itu kerusakan, kejahatan setiap detiknya. Dan kita kemudian mungkin berpikir, bagaimana nih kita caranya agar apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan itu hilang dalam kehidupan kita. Kalau orang Amerika berimajinasi dengan secara fiksinya menginginkan adanya superhero, bagi kita seorang muslim, sungguh kemudian kita memiliki teladan yang kemudian patut kita contoh, di mana kehidupannya itu lebih nyata, real, dan ini bukan fiksi. Kita atau saya akan menarik memori kita 14 abad ke belakang atau 1444 tahun ke belakang, di mana pada waktu itu hidup kehidupan jahiliyah, jahiliyah. Sampai-sampai kemudian para ulama menyebutkan memang kejahiliannya sangat luar biasa. Ya, orang Quraisy sampai kemudian dapat dipredikat sebagai bangsa yang jahiliyah. Kita sering dengarkan jahiliyah. Tapi kita pernah nggak bertanya, apa sih yang dimaksud jahiliyah? Orang kemudian sering berkata bahwa jahiliyah itu adalah masa kebodohan. Padahal kita kalau harus tahu bahwa yang dimaksud jahiliyah itu bukan disebut sebagai jahiliyah itu bukan bodoh dalam baca dan tulis. Karena apa? Karena orang Quraisy justru unggul dalam bidang sastra pada waktu itu. Maka karena itulah kemudian Allah menurunkan risalah berupa mujizat yaitu Al-Quran untuk melemahkan keunggulan-keunggulan orang Quraisy yang mereka bangga-banggakan. Karena memang mukjizat itu pada hakikatnya adalah untuk melemahkan keunggulan orang-orang yang kemudian merasa mereka itu terbaik pada masanya. Misal contoh ketika zaman Nabi Musa alaihissalam, maka Allah kenapa menurunkan mukjizat berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular besar dan memakan ular-ular kecil dari para penyihir Fir'aun. Kenapa seperti itu? Karena yang paling trending pada waktu itu, yang lagi ramai di kalangan masyarakat pada waktu itu adalah pada masa Nabi Musa adalah sihir. Maka kemudian Allah menurunkan melemahkan sihir-sihir para Fir'aun tadi. Sampai kemudian berubah menjadi ular besar, diketukan tongkat ke air, ketukan kemudian ke lautan, seperti itu. Kemudian ketika pada masa Nabi Isa alaihissalam yang lagi tinggi-tingginya pada waktu itu adalah tentang ilmu pengobatan, sehingga kemudian penyakit yang pada waktu itu tidak ada obatnya, justru kemudian Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa dengan sekali ucap biiznillah, kemudian penyakit itu kemudian hilang. Maka disebut Isa al-Masih karena dengan sentuhan beliau itu yang izin Allah semua penyakit sembuh. Nah, pada masa Nabi Muhammad SAW yang diunggulkan oleh pada masyarakat pada masa Nabi Muhammad SAW diutus itu adalah syair. Nah, maka makna jahiliyah di sana bagi orang Quraisy itu bukan bodoh dalam baca dan tulis, bukan. Tapi mereka pada ulama menyebutkan jahiliyah itu adalah tidak mau diatur oleh aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terjadi 14 abad yang lalu. Jahiliyah maknanya di sana adalah tidak mau diatur Allah Subhanahu wa taala. Apa sih kemudian ciri-ciri jahiliyah yang kemudian terjadi pada masa waktu itu sehingga kemudian disebut sebagai masa yang jahiliyah? Kita ambil contoh misalnya pertama, 14 abad lalu masyarakat Quraisy itu terbiasa dengan mabuk khamr. Mabuk-mabukan khamr itu sudah menjadi terbiasa. Nah, saya tanya, ini 14 abad yang lalu. Kemudian saya ingin menarik masa dari 14 abad yang lalu itu, kita tarik 14 abad kemudian, yaitu ketika kita hari ini hidup. Ini kan kita hari ini hidup 14 abad kemudian setelah masa waktu itu, setelah masa Quraisy jahiliyah. Saya ingin kemudian bertanya, apakah khamr, mabuk-mabukan setelah 14 abad kemudian hari ini kita hidup sudah masih ada? Pertanyaan. Ternyata masih ada, bahkan lebih dahsyat. Kalau dulu masyarakat Quraisy jahiliyah mabuknya hanya sebatas minum khamr, minuman, tapi 14 abad kemudian hari ini kita hidup, kita saksikan apapun bisa memabukkan. Apapun dengan oplosan-oplosan segala macam, minum daun kecubung bisa mabuk, menghirup lem bisa mabukkan gitu. Minum misalkan komik dengan berbox-box menjadi mabuk. Ini menandakan bahwa khamr atau mabuk-mabukan di kalangan masyarakat tidak hilang meskipun perubahan masa 14 abad kemudian hari ini kita sudah ada. Itu yang pertama. Kemudian pada masa waktu itu masyarakat jahiliyah juga gemar berjudi.
Kemudian 14 abad kemudian hari ini kita hidup di tengah-tengah masyarakat, apakah judi itu sudah hilang atau masih ada? Bahkan lebih merebak. Bahkan sampai kemudian judi online yang tidak dikenal pada waktu masa lalu. Apapun bisa menjadi judi pada waktu itu. Ini menandakan bahwa kejahilian itu tidak hilang hari ini di hadapan kita. Kemudian yang ketiga, misalkan tipu curang dalam jual beli. Hari ini 14 abad kemudian kita juga menyaksikan jual beli dengan tipu curang di sana sini masih terjadi. Kemudian apalagi perzinahan. 14 abad yang lalu perzinahan itu sangat suatu hal yang lumrah di tengah masyarakat Quraisy jahiliyah. Di setiap kabilah, di setiap suruh lorong-lorong kabilah itu perzinahan itu sudah sangat terbiasa pada waktu itu. Apakah 14 abad kemudian hari ini kita hidup perzinahan itu sudah hilang? Bahkan hari ini lebih dahsyat. Bahkan saya aneh itu di perzinahan ini menggunakan kaidah yang keliru. Apa kaidah kelirunya? Misal dengan menggunakan kaidah jangan buang sampah sembarangan. Kalau kita melihat sampah berserakan, kan tidak enak dilihatnya. Maka daripada melihat sampah yang berserakan, maka buanglah sampah pada tempatnya. Kaidah seperti itu kemudian digunakan untuk melegislasi perzinahan hari ini. Daripada berjajaran di mana-mana, nggak enak dipandang di jalan, pinggir jalan, maka lebih baiknya disediakan sebuah tempat lebih rapih, lebih aman, lebih nyaman. Nah ini kaidah seperti buang sampah sembarangan, maka disiapkan tempat untuk seolah-olah melegislasi perzinahan, tempat prostitusi dan segala macam. Ini sangat keliru, bahkan lebih dahsyat, lebih jahiliyah. Maka perzinahan ini hari ini masih ada. Kemudian yang terakhir, kebiasaan jahiliyah Quraisy pada waktu itu adalah membunuh bayi perempuan secara hidup-hidup, dikubur hidup-hidup bayi perempuan. Ini kebiasaan jahiliyah masyarakat Quraisy pada waktu itu. Pertanyaannya, kebiasaan ini hari ini 14 abad kemudian masih ada atau tidak? Bahkan saya sebut ini lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Kalaulah orang Quraisy jahiliyah itu harus melahirkan dulu dan melihat jenis kelamin, apakah laki-laki dan perempuan, laki-laki dibiarkan hidup, kalau perempuan dikubur hidup-hidup pada waktu itu. Tapi hari ini, 14 abad kemudian, hari ini hidup tanpa harus menunggu lahir, bahkan tanpa harus melihat jenis kelamin, dibunuh langsung di dalam kandungan, yang kita kenal dengan istilah aborsi. Maka justru lebih jahiliyah. Maka ternyata 14 abad yang lalu sampai ke 14 abad kemudian hari ini kita hidup, kehidupan yang kita rasakan ini sama persis sebagaimana dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Rasul SAW hidup di tengah masyarakat jahiliyah Quraisy. Kita hari ini hidup di tengah masyarakat dengan kondisi yang penuh kerusakan, dan bisa kita sebut bahwa kita ini masih hidup di tengah masyarakat yang jahiliyah dengan contoh-contoh yang tadi. Karena pada prakteknya, praktek jahiliyah tadi ini masih terjadi di tengah-tengah kita. Yang sama persis sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW hidup di tengah masyarakat yang jahiliyah. Lantas pertanyaannya, bagaimana cara Nabi menghilangkan kejahilian masyarakat Mekah Quraisy pada waktu itu? Itu yang kemudian harus kita teladani pada kehidupan kita hari ini. Karena kita ingin merubah kondisi jahiliyah yang kita saksikan sebagaimana keinginan Nabi Muhammad SAW pada waktu itu merubah masyarakat Mekah jahiliyah menjadi masyarakat yang Islam. Minadz dzulumat ilan nur. Dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya Islam. Nah, ini yang harus patut kita contohi. Jadi kita mesti berbangga. Alhamdulillah Allah kemudian takdirkan hidup kita hari ini di tengah-tengah masyarakat yang rusak. Justru kita harus bersyukur. Kenapa? Di sini ada kesempatan yang besar, peluang yang besar untuk apa? Meniru dan meneladani baginda Nabi Muhammad SAW dan mereka merubah masyarakat yang rusak hari ini. Kondisi yang rusak yang menyebabkan kita tidak bisa taat secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin secara pribadi kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala secara pribadi. Tapi ketika kita beraktivitas, bermuamalah di tengah masyarakat, tidak bisa menjamin ketaatan itu tetap terjaga, tetap terjadi, tidak bisa. Oleh karenanya, kita tidak boleh mencukupkan diri untuk taat secara individu. Sekali lagi saya sampaikan, kita tidak boleh mencukupkan diri untuk menjadi solih, menjadi taat secara individu. Tapi kita harus tularkan ketaatan, kesolihan itu kepada masyarakat. Sehingga dimanapun kita beraktivitas, ketaatan kita kepada Allah senantiasa terjaga. Karena ada kondisi-kondisi yang kemudian sudah kita kondisikan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hari ini tidak terjadi. Kita bisa taat, bisa solih, iman kita bisa kuat ketika dalam kajian saja, ketika dalam pengajian, ketika di dalam masjid, ketika lagi beribadah di masjid, di sholat, lagi ngaji, itu ketaatan kita lagi bagus-bagusnya, iman kita lagi bagus. Tapi ketika itu selesai, kemudian kita beraktivitas lagi di masyarakat,
ketaatan kita itu mulai memudar. Kenapa? Kondisi masyarakat yang tidak terkondisikan dalam ketaatan. Nah, kita harus berpikir ke sana. Maka sekali lagi kita tidak boleh mencukupkan diri untuk taat atau soleh secara individu. Tapi ketaatan, kesolehan itu harus kita tularkan kepada masyarakat. Sehingga kita beraktivitas di masyarakat, terjaga ketaatan kita kepada Allah SWT. Inilah yang kemudian dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam rangka merubah masyarakat Mekah kafir jahiliyah pada waktu itu menjadi masyarakat yang Islami. Apa saja kemudian tahapan-tahapan yang kemudian dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Yang pertama yang harus kita lakukan, ya sebagaimana tema kita pada kesempatan ini, hidup itu adalah pilihan. Hidup itu adalah pilihan. Jadi kalau kita bertanya, kita nanti memilih surga atau neraka? Pasti kita semua sepakat. Kita ingin semuanya masuk surga. Tapi pertanyaannya, surga itu dipilihnya nanti atau sekarang, kan itu? Ditentukan nanti atau sekarang? Jawabannya, surga itu ditentukan oleh kita hari ini sekarang. Di pilihan kita hari ini menentukan masa depan kita nanti di dunia akhir. Karena kerangka akidah umat Islam di dalam pikiran kita menyebutkan bahwa dunia ini bukan segala-galanya. Bagi seorang muslim meyakini bahwa akhirat itu adalah tujuan akhir kita. Maka sungguh kalau dalam bahasa sarkasmenya, bodoh sekali seorang muslim ketika mengorbankan akhirat yang selama-lamanya hanya untuk sekedar kehidupan yang sementara hari ini. Jadi mengorbankan akhirat yang selama-lamanya, khalidina fiha abada, untuk kehidupan dunia yang sebentar, yang pasti akan dia tinggalkan. Maka seorang muslim mempunyai visi, yaitu visioner ke depan, menjadikan dunia pilihan-pilihan hidup yang dia lakukan hari ini untuk apa? Untuk bekal dia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menempuh perjalanan yang abadi ke depannya. Nah, langkah itu yang kemudian harus kita pilih. Apa saja yang langkah yang pertama harus kita lakukan? Tentu kita harus membentengi diri kita dengan ilmu. Itu yang kemudian dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika membentengi para sahabat dengan ilmu. Beliau kemudian melakukan aktivitas tazkir, pembinaan kepada para sahabat. Beliau membina para sahabat dengan ilmu. Dengan bekal ilmu, dengan bekal tauhid, dengan bekal keimanan, dengan bekal keislaman, beliau membina para sahabat, membentengi para sahabat dengan ilmu. Begitupun yang kita harus lakukan, langkah pertama yang kita lakukan adalah membangun diri kita, membentengi diri kita dengan ilmu. Bagaimana caranya? Ya ikut dengan kajian-kajian, dekat dengan para alim ulama, para habaib, sering kemudian berdiskusi dengan para ustadz, para kiai, kemudian sering berkumpul dengan orang-orang yang solih, artinya membentengi diri kita. Kenapa perlu dibentengi diri kita? Karena kita yakin tadi di awal bahwa kita hari ini hidup di tengah masyarakat yang rusak. Kalau tidak membentengi diri kita dengan ilmu, pasti kita akan terbawa dengan kerusakan yang terjadi hari ini. Kenapa? Karena ilmu itu bisa menjadi dua alat yang bisa kita andalkan. Pertama, ilmu itu bisa menjadi pertahanan atau benteng pertahanan bagi diri kita. Artinya kalau kita sudah memiliki ilmu, ketika ada sesuatu yang buruk datang menghampiri kita, kita sudah punya ilmunya, maka terbentengilah diri kita dengan keburukan itu. Berbeda dengan orang yang tidak punya ilmu. Bagaimana kemudian bisa membentengi diri? Ilmunya dia tidak punya, maka ketika keburukan datang menimpa dirinya, pasti dia akan menjadi korban dari kerusakan yang terjadi. Maka orang yang berilmu, dia punya benteng untuk membentengi dirinya, sehingga keburukan-keburukan ketika menghampiri dirinya, akan segera kemudian dia hempaskan karena punya benteng ilmu. Yang kedua, dengan ilmu kita punya senjata dalam tanda kutip. Senjata apa? Senjata untuk melawan baik, untuk menyelamatkan keluarga kita, saudara kita, sahabat, teman-teman kita dengan senjata ilmu itu tadi. Mengingatkan mereka agar kemudian berhati-hati dengan kondisi yang terjadi hari ini dengan ilmu tadi. Kalau tidak punya ilmu, apa yang kita sampaikan kepada keluarga kita? Bagaimana cara kemudian mengingatkan mereka? Kalau tidak punya ilmu, maka ilmu mempunyai peran penting sebagai benteng diri, sekaligus sebagai senjata menyelamatkan keluarga, saudara, teman, sahabat, lingkungan, masyarakat, dan segala macam. Maka yang pertama, bentengi diri kita dengan ilmu. Kemudian yang kedua, yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dengan langkah bersegera melakukan perubahan masyarakat Mekah dari jahiliyah menuju Islam, minadz dzulumat ilan nur, yaitu dengan terjun langsung ke tengah masyarakat. Nah, ini harus kita perhatikan. Jadi kalau kita sudah mengindra fakta kehidupan hari ini adalah sesuatu yang rusak, bukan berarti kita menghindar dari masyarakat yang rusak. Tidak boleh. Jadi kita tidak boleh menghindar dari kondisi masyarakat yang rusak. Kemudian mementingkan keegoisan diri kita, yang penting diri saya enggak. Biarkan masyarakat rusak, yang penting saya dan keluarga tidak. Enggak boleh.
Tidak boleh seperti itu. Karena yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat justru menerjunkan diri langsung ke tengah masyarakat yang rusak tadi. Dia tidak menghindar dari kerusakan. Harus langsung terjun ke masyarakat dan menyampaikan kebaikan, kemuliaan, keagungan Islam. Kan tujuannya tadi apa? Merubah masyarakat yang rusak agar kemudian menjadi baik Islam. Maka kalau kita tidak terjun dan menyampaikan Islam ini, menyampaikan risalah Islam ini, lantas bagaimana kita bisa memperbaiki masyarakat? Jangan sampai sekali kita egois terhadap diri kita, mementingkan kesolihan dan ketaatan kita dan membiarkan masyarakat rusak begitu saja. Dan itu tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, Nabi Muhammad SAW ketika membentengi diri para sahabat itu dengan ilmu, kemudian langkah selanjutnya adalah langsung terjun ke tengah masyarakat, menyampaikan kebaikan Islam. Dakwah itu dalam rangka merubah masyarakat yang rusak menjadi masyarakat yang Islami. Dan inilah kunci keberhasilan dakwah Rasulullah SAW dan para sahabat yang mampu merubah masyarakat Mekah jahiliyah pada waktu itu menjadi masyarakat Islam. Nah, ini menjadi kesempatan dan peluang besar bagi kita, menjadi amal soleh yang terbaik bagi kita untuk meniru sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena memiliki kesamaan. Apa ada kesamaan tadi? Karena kita sama sebagaimana hidupnya Nabi Muhammad pada waktu itu, hidup dengan masyarakat jahiliyah, dan kita juga sama. Kan di awal saya sampaikan contoh-contoh aktivitas jahiliyah yang hari ini masih ada di depan kita, di sekitar kita, dan semuanya nyata di depan kita. Maka kita tidak boleh diam diri melihat kerusakan itu. Kita tidak mau menjadi korban, bahkan tidak mau diri kita jadi korban, atau keluarga kita, atau saudara kita, teman-teman kita. Maka perlu bersegera melakukan perubahan. Tidak boleh berdiam diri. Karena hidup itu adalah pilihan. Gitu ya. Hidup adalah pilihan. Dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh menjadikan ketaatan secara individu saja, tapi kita tularkan kepada masyarakat. Nah, apa yang kita sampaikan kepada masyarakat? Menyampaikan Islam yang sebenarnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tabi'u khutuwatis syaitan innahu aduwwun mubin. Ini seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang beriman. Karena kita termasuk orang yang beriman, maka terkena oleh seruan ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, udkhulu fis silmi kafah. Kalau kita sudah memilih Islam, masuklah ke dalamnya secara sempurna. Kafah, secara sempurna. Dan jangan kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan itu musuh yang paling nyata bagi kita. Artinya, ketika kita menyampaikan kebaikan Islam, sampaikanlah dari akar sampai daun. Sampaikanlah Islam dari akar sampai daun. Jangan kemudian mengaplikasikan Islam pada diri kita seperti mengaplikasikan makan prasmanan. Kita sering ya datang ke undangan, kemudian kita mendapati prasmanan. Di prasmanan itu kan tersajikan makanan yang beraneka ragam. Pertanyaannya, apakah semua makanan kita ambil? Kan enggak. Biasanya makanan yang kita rasa suka dan enak kita ambil, yang kita nggak suka, yang kita enak kita nggak ambil. Nah, kondisi umat Islam hari ini memandang Islam itu seperti prasmanan. Seperti prasmanan, enak-enaknya diambil, yang menurut dia enak. Kalau hukumnya Allah tadi menyeru dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah, masuk ke Islam itu secara sempurna, jangan pula pilih. Kondisinya kemudian yang kemudian menjadi masalah, akar masalah umat Islam, sehingga kondisi umat Islam hari ini menjadi kondisi yang terburuk yang kita rasakan. Nah, ini yang kemudian tugas kita bersama-sama. Nah, yang ketiga adalah langkah yang harus kita lakukan adalah melakukan perbaikan secara individu yang kita lakukan tadi. Karena pada dasarnya manusia itu ada dalam kondisi merugi. Sebagaimana dalam surat Al-Asr, wal 'asr, innal insana lafi khusr. Jadi sesungguhnya manusia itu ada dalam keadaan merugi. Seluruh manusia pada dasarnya kita semua dalam keadaan merugi. Pada dasarnya, kecuali amanu, kecuali satu orang yang beriman. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan yang melakukan amal soleh. Amal soleh ini maknanya luas. Amal soleh ini. Nah, salah satu amal soleh itu adalah melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan amal soleh tadi, melakukan perbaikan individu, melakukan perbaikan masyarakat, itu termasuk amal soleh. Nah, ketika melakukan amal soleh, menyampaikan Islam, itu pasti akan disertai dengan illalladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Menyampaikan kebaikan dengan kesabaran. Karena menyampaikan Islam itu pasti harus didampingi dengan kesabaran. Tidak semua bisa menerima secara langsung. Masih ada yang menolak, ada yang menghindar, ada yang kemudian mencaci,
yang nyinyir dan segala macam, maka Allah dampingkan ke yang menyampaikan kebenaran Islam, maka didampingi dengan kesabaran. Karena kalau tidak sabar, yang ada adalah egois, ada marah dan segala macam. Maka ketika menyampaikan kebaikan harus didampingi dengan kesabaran. Pun begitu ketika kita ingin memperbaiki diri kita, memperbaiki keluarga kita, saudara kita, menyampaikan Islam, mengajak mereka untuk berubah bersama-sama, mengambil pilihan hidup yang benar, kemudian mengajak berubah, hijrah bersama-sama, disertailah dengan kesabaran, agar kita tidak termasuk dalam golongan orang yang merugi. Nah, itu. Karena kita orang yang beriman, maka lakukan amal soleh. Karena iman itu dibuktikan dengan amal soleh. Jadi standarisasi keimanan seorang itu dilihat dari amal solehnya. Gitu. Nah, kenapa kita harus bersegera untuk berubah? Karena ada ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ancamannya? Bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan menghadapi namanya maut, kematian. Maka dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardi muttaqin. Ini kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya wasari'u, dan bersegeralah, Masya Allah. Jika Allah kemudian memerintah untuk bersegera, karena Allah tahu kalau nggak segera pasti akan keburu meninggal, keburu mati. Maka perintahnya wasari'u. Ya, wasari'u itu seperti misalkan kita meminta seseorang untuk mengambilkan buku. Fulan, tolong ambilkan buku di meja. Itu perintah pertama. Diambilkan kan? Pasti diambilkan, tapi dengan kondisi santai. Tapi kalau kalimatnya diganti, Fulan, tolong segera ambil buku itu di meja. Ada kata segeranya. Dia akan pasti bergegas mengambil apa? Mengambil buku itu tersebut. Nah, ketika ada seruan wasari'u, dan bersegeralah, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, bersegera kepada ampunan Allah, bersegera untuk hijrah, bersegera untuk berubah kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Islam, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ketaatan. Itu kan perintahnya bersegera dari Allah. Maka kita tidak boleh menunda-nunda, tidak boleh menanti-nanti, nanti. Kalau dinanti-nanti, pasti ancaman berupa kullu nafsin dha'iqatul maut. Kematian itu pasti akan segera menghampiri kita. Kalau kematian mendahului pada kita sebelum kita kemudian kembali kepada Allah, yang pasti akan kita hadapi adalah penyesalan yang kemudian tidak ada bandingannya. Maka sebelum penyesalan itu tiba, ketika kematian itu muncul di hadapan kita, maka kemudian langkah yang kita lakukan adalah segera, mumpung Allah berikan kesehatan, mumpung Allah berikan kepada kita kesempatan yang luas, maka upaya untuk bersegera kepada ampunan Allah, untuk bersegera kepada Islam, untuk bersegera ada berubah, hijrah, ketaatan kepada Allah, segera kita lakukan sebelum masa kematian itu tiba. Karena kita yakin bahwa seorang muslim dunia ini sementara, sebagai Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Kata Nabi Muhammad SAW, ad-dunya sijnul, dunia ini adalah penjara bagi seorang muslim. Maka kita seorang mukmin, orang yang beriman, dunia ini seperti layaknya di penjara. Nah, begitulah kurang lebih. Bagaimana kondisi penjara? Tidak bebas. Penjara itu nggak bebas, terbatas, kemudian diatur segalanya. Itu di penjara. Maka ketika kita menempatkan dunia ini, tempatkanlah seperti layaknya penjara. Kita tidak boleh bebas, seorang mukmin tidak boleh bebas melakukan apapun yang kita inginkan, terbatas, terjaga, diatur oleh hukum-hukum syariat. Maka tidak boleh melakukan aktivitas sebagaimana yang kita, nggak boleh, karena dunia ini adalah penjara. Itu yang disampaikan oleh Nabi. Jangan seperti orang kafir. Ad-dunya sijnul mu'min, dunia ini adalah penjara, wa jannatul kafir, tapi bagi orang kafir dunia ini adalah surganya. Maka kita lihat orang kafir memandang dunia ini adalah surganya, maka mereka bebas melakukan apapun. Nah, bagi kita tidak boleh seperti itu. Maka oleh karena itulah kita sebagai seorang muslim harus memiliki kesadaran yang sempurna terhadap kehidupan ini. Hidup ini adalah sementara, dunia adalah sementara, akhirat adalah selama-lamanya. Itu senantiasa kita renungkan dalam pikiran kita, dan sewaktu-waktu kematian itu pasti datang menghampiri kita. Kalau kita tidak segera melakukan pilihan hidup yang tepat atau bersegera melakukan perubahan, maka pasti penyesalan yang akan kita dapatkan nanti di kemudian hari. Dan kematian itu ya harus kita ingat-ingat nih, sebagai sebuah nasihat yang penting. Ya, sebaik-baiknya nasihat itu ya mengingat kematian sebenarnya. Ya, kematian itu tidak ada syaratnya.
Kalau kita ingin kurus misalkan ya, maka ya polanya adalah diet itu. Pola makannya dikurangi. Jadi, kalau kita ingin adalah tidur, nah itu. Kalau kita capek, polanya adalah istirahat, nah itu. Kalau kita lapar, maka makan, haus dia kita minum, itu semua punya pola. Tapi ada satu yang tidak punya pola, yaitu kematian. Kematian ada polanya. Kematian enggak harus tua dulu, kan? Apa harus tua dulu baru mati, kan enggak? Ada yang kemudian usia muda mati duluan, yang usia tua diberi umur yang panjang, kan gitu. Enggak ada polanya kematian itu. Atau apakah mati itu harus sakit dulu? Enggak juga. Karena ada yang sehat mati mendadak, ada yang kemudian sakit justru diberikan kesembuhan. Maka karena kematian itu tidak ada pola, dan Allah tidak kabarkan kepada kita, maka kita harus berwanti-wanti, berwaspada menghadapi kematian itu. Dan kewaspadaan yang kita hadapi itu, kita tunjukkan dalam rangka apa? Memilih pilihan-pilihan yang tepat untuk bersegera kepada Allah Subhanahu wa taala, bersegera kepada Islam, bersegera kepada ampunan Allah, bersegera kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak ingin menjadi orang yang merugi dan menyesal nanti di kemudian hari. Ketika kemudian semua manusia dibangkitkan, ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur, seluruh manusia dari sejak Nabi Adam sampai akhir zaman itu dibangkitkan bersama-sama dalam kondisi, dalam sebuah riwayat itu dalam kondisi telanjang bulat tanpa alas kaki. Coba bayangkan, ketika manusia dibangkitkan semua dalam telanjang bulat tanpa alas kaki. Di mana posisi kita pada waktu itu? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari di atas kepala manusia pada waktu itu. Sampai kemudian bercucuran keringat-keringat manusia. Ada yang keringatnya sebatas mata kaki, sebatas lutut, sepinggang, bahkan yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Kenapa? Karena ada kondisi yang kemudian menakutkan, menegangkan, karena pada waktu itu manusia satu persatu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di mana posisi kita pada waktu itu? Maka Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad SAW mengabarkan kabar baik bahwa ketika manusia itu menghadapi padang mahsyar yang sangat menakutkan, ada 7 golongan yang Allah berikan pertolongan, di mana tidak akan ada pertolongan selain pertolongan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya adalah pemuda yang kemudian menghabiskan, ini pemuda semua, insya Allah kita ini pemuda semua, yang menghabiskan masa mudanya untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi dari 7 golongan itu satu di antaranya orang yang manusia yang senantiasa menghabiskan hidupnya untuk taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika orang lain itu kesusah payahan di padang mahsyar, ketika orang lain itu kesusahan di padang mahsyar, tapi ada 7 golongan yang kemudian Allah berikan pertolongan itu nanti di yaumil mahsyar. Nah, satu di antaranya orang yang senantiasa menghabiskan waktunya untuk beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kemudian kalau kita ingin mendapatkan pertolongan itu kelak nanti di yaumil mahsyar, maka pilihan itu dijatuhkan oleh kita hari ini. Jangan ditunda-tunda, jangan tunggu besok. Karena kita tidak pernah menjamin apakah besok kita masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala atau enggak. Kalau kesempatan itu datang hari ini, maka segera lakukan perubahan itu. Pilihan hidup yang paling tepat hari ini sebelum waktunya terlambat nanti. Ya itu ya. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ketika kita melakukan pilihan-pilihan hidup dalam rangka melakukan perubahan secara individu untuk taat kepada Allah, dia menyampaikan Islam kepada di tengah-tengah keluarga, saudara, masyarakat, agar kemudian sama-sama berubah, sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kembali kepada ampunan, kembali kepada Islam, tentulah tidak akan lepas dari yang namanya risiko dan tantangan. Pasti akan kita hadapi. Jadi kalau kita sedang berupaya untuk lebih baik, yang dulunya mungkin tidak baik, sekarang menjadi baik, pasti akan mendapat resiko-resiko, tantangan yang pasti akan kita hadapi. Itu sebagai sunnatullah. Kenapa? Coba kita bayangkan. Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat ketika terjun ke tengah masyarakat, menyampaikan Islam, berusaha untuk memperbaiki masyarakat yang jahiliyah menuju Islam, apakah lancar? Apakah dimudahkan oleh Allah SWT atau sebaliknya? Justru sebaliknya. Rasulullah SAW dan para sahabat mendapat cibiran, cacian, makian, celaan, bahkan siksaan sampai kemudian kepada resiko nyawa pada waktu itu. Ketika menyampaikan Islam. Seorang nabi saja mendapat perlakuan seperti itu ketika menyampaikan kebaikan, mengajak masyarakat untuk berubah,
mengambil pilihan terbaik, mengambil pilihan Islam. Apalagi kita, orang yang kemudian orang biasa, bukan siapa-siapa, yang mungkin dulunya terjebak dalam maksiat dan dosa, dan sekarang sedang berusaha untuk berubah, kemudian menyampaikan kebaikan Islam untuk kepada orang lain, pasti akan menghadapi yang namanya tantangan dan risiko tadi. Akan sangat pasti, kan itu sunnatullah. Suatu yang pasti akan menimpa siapapun. Apalagi yang kemudian dulu, ketika kita misalkan ngajak kepada teman kita, misalkan, atau saudara kita, jangan sok ustad, katanya, sok ustad gitu, sok alim, sok haji segala macam, itu akan mendarat ke telinga kita. Saya tahu kamu dulunya seperti apa, yang sok alim segala macam. Itu kan senantiasa akan muncul dan akan menurunkan semangat diri kita untuk menjadi baik. Nah, itu suatu yang lumrah. Nah, bagi kita yang sedang bersungguh-sungguh melakukan perubahan, memilih pilihan-pilihan hidup yang tepat agar tidak menyesal di kemudian hari, maka semacam resiko yang semacam itu suatu hal yang biasa-biasa saja, anggap biasa saja. Nah, kita memandang sebuah visi yang jelas di depan, yaitu visi akhirat. Kita ingin selamat diri kita, pun kita ingin menyelamatkan keluarga kita, saudara kita, teman kita, dan lingkungan-lingkungan di sekitar kita ingin selamat bersama-sama. Kita tidak ingin selamat sendirian. Kita ingin berjumpa di dunia, maka kita ingin bersama-sama di akhirat, bersama-sama di surga. Maka oleh karena itulah pilihan-pilihan yang kita lakukan hari ini harus tepat. Memilih Islam, kemudian melakukan perubahan di tengah kehidupan kita. Lakukan perubahan sebelum kita menjadi korban berikutnya. Karena yang namanya kerusakan di sekitar kita hari ini itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa sekali. Kalau kita tidak membentengi diri kita dengan pilihan-pilihan yang baik itu dengan Islam, tentu hari ini kita sudah ada pada kondisi yang buruk, yang rusak. Kita akan terbawa oleh arus-arus keburukan. Maka sekali lagi, bentengi diri kita dengan ilmu, karena dengan ilmu kita punya benteng pertahanan, senjata yang kita lakukan yang baik menyelamatkan saudara kita yang lain. Yang kemudian yang kedua adalah setelah kita punya ilmu, maka terjunkan di tengah keluarga kita, saudara kita, sampai ke Islam ini. Sama-sama mengajak untuk memilih pilihan-pilihan yang terbaik dan sama-sama mengajak untuk melakukan perubahan secara bersama-sama agar kebaikan itu tertular di mana-mana dan ketaatan kita tetap terjaga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bersegera lakukan itu. Karena kalau tidak bersegera, ada ancaman yang datang dari Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Allah akan datangkan kematian dan Allah akan datangkan pertanggungjawaban nanti di yaumil akhir nanti. Maka kita tidak boleh menunda-nundanya, harus bersegera. Dan yang keempat, terakhir, kita harus segera melakukan perubahan dan pasti akan menghadapi resiko. Dan resiko itu satu hal yang sangat wajar akan kita hadapi ketika kita sedang berusaha untuk memulai melakukan pilihan terbaik terhadap Islam dan sedang memulai untuk melakukan perubahan-perubahan. Orang yang dari lamanya ahli maksiat, ahli dosa, kemudian hari ini kita sedang belajar untuk berubah, maka perubahan dari buruk ke baik itu pasti akan mendapati tantangan dan resiko. Dan itu suatu hal yang pasti akan terjadi menghampiri kita ketika kita sedang bersungguh-sungguh, komitmen, iltizam, untuk kemudian bersungguh-sungguh melakukan perubahan dan memilih pilihan-pilihan pada pilihan Islam. Insya Allah nanti 15 menit ke depan mungkin kita akan lanjutkan dengan diskusi mungkin ya. Itu saja yang mungkin yang bisa kita share pada kesempatan pagi. Mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikan yang bisa kita ambil. Insya Allah ada waktu tersisa, serahkan kepada host untuk kemudian memandu kalau misalkan ada diskusi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Mengingatkan kembali kepada jemaah kajian pada subuh yang belum absen, silakan mengisi absensi di link yang sudah kami kirim di kolom chat. Terima kasih. Baik, memasuki sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Untuk yang ingin tanya boleh raise hand atau boleh mengetiknya pada kolom chat. Baik, ini Ustadz ada pertanyaan pertama dari Puslit Teh dan Kina. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Salah satu dari 7 golongan yang mendapatkan syafaat seperti yang Ustadz sampaikan tadi adalah pemuda yang hatinya ke masjid. Pak Ustadz, pertanyaannya, kenapa dalam beberapa hal seperti itu, misalnya, banyak disampaikan hanya untuk golongan pemuda atau laki-laki? Semisal 7 golongan tersebut bukan pemudi atau perempuan. Dan ketika akhir hayat Rasulullah, juga yang diamanahkan untuk dijaga adalah wanita. Apakah begitu sulitnya dan beratnya tanggung jawab seorang laki-laki untuk masuk surga?
tidak semudah wanita hanya dengan menaati suaminya. Silakan langsung dijawab saja, Ustaz. Masya Allah, ini pertanyaan yang luar biasa, mewakili para akhwat ya. Ya karena memang sekali lagi Rasulullah SAW menyampaikan bahwa memang salah satu fitnah yang kemudian akan dihadapi berat oleh kita pada akhir zaman itu adalah fitnah perempuan. Nah, yang namanya fitnah perempuan atau fitnah wanita itu pasti akan dihadapi oleh laki-laki. Maka kemudian memang begitu berat yang kemudian risiko yang kemudian ditanggung oleh seorang laki-laki ketika justru hidup di akhir zaman ini hari ini. Tetapi di sisi lain memang Allah berikan kemudahan. Jadi di sini bukan kenapa laki-laki saja, kenapa tidak pemudi yang tidak perempuan? Karena memang Allah berikan memuliakan perempuan dibanding ketika dulu sebelum risalah Islam itu hadir di tengah kehidupan manusia. Kalau dulu ketika masyarakat jahiliyah justru kemudian wanita itu dipandang sebelah mata, tidak ada artinya sama sekali. Tidak ada artinya kemudian suatu hal yang hina, maka kemudian tadi kebiasaan jahiliyah itu ketika ada wanita hamil yang kemudian mengandung, kemudian melahirkan seorang bayi perempuan, itu menjadi aib bagi mereka itu. Karena memang wanita itu tidak ada harganya, tidak ada artinya, menjadi aib. Tapi ketika risalah Islam datang, justru kemudian hal yang semacam tadi dihilangkan dan kemudian menempatkan wanita atau perempuan menjadi terhormat, menjadi mulia. Saking terhormat mulianya kemudian Allah berikan keistimewaan itu dalam Al-Quran surat An-Nisa, perempuan itu. Kemudian wanita pertama yang masuk Islam adalah wanita kan itu. Jadi dia kemuliaan perempuan kemudian tunjukkan bahkan dalam kemudahan untuk masuk surga sekalipun yang tidak diberikan kepada laki-laki itu diberikan kepada perempuan. Beda sekali kalau perempuan yang belum menikah cukup kemudian sholatnya dijaga, puasanya dijaga kan itu, menjaga dirinya dengan baik-baik kemudian taat kepada orang tuanya, meninggal sebelum menikah dia masuk surga. Itu mana saja. Kalau yang dia sudah menikah, tinggal dilengkapi dengan taat saja kepada suami, itu sudah bebas. Ya, wanita tersebut itu melakukan pilihan untuk masuk surga melalui pintu mana saja yang diinginkan. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki membawa tanggung jawab yang besar di belakangnya. Bagi seorang suami itu kan pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Jadi selain laki-laki itu mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia juga akan mempertanggungjawabkan atas amanah yang dipimpin di belakangnya. Dia akan ditanya bagaimana istrinya, dia akan ditanya bagaimana anak-anaknya, itu akan ditanyakan. Sehingga memang agar kemudian meringankan beban ini, maka harus sama-sama mengkaji Islam, sama-sama tahu tentang Islam, agar kemudian masing-masing di antara baik perempuan dan laki-laki ini memahami perannya masing-masing dan saling memudahkan langkahnya untuk masuk surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak saling kemudian mementingkan masing-masing, tapi saling support di antara laki-laki dan perempuan, apalagi yang sudah menikah. Laki-laki kemudian disupport oleh perempuannya untuk senantiasa mengingatkan dalam ketaatan, pun juga suaminya senantiasa kemudian memberikan bimbingan kepada istrinya untuk senantiasa terjaga dalam ketaatan, sehingga masing-masing memberikan peluang untuk mudah di hadapan Allah nanti, di dalam hisab nanti, untuk sama-sama taat kepada Allah dan masuk surga kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita laki-laki dan perempuan punya perannya masing-masing. Cuman kemudian kalau hari ini kita hidup di akhir zaman, memang fitnah wanita itu sangat berat. Fitnah wanita itu sangat luar biasa. Menghadang laki-laki. Nah, agar fitnah itu tidak hampir di hadapan kita, maka kita perlu benteng diri kita, benteng diri dengan ilmu, dengan iman, kan itu senantiasa harus dibenteng. Karena orang yang lemah iman, minim ilmu, itu akan mudah termakan fitnah-fitnah akhir zaman hari ini, tentang fitnah perempuan tadi. Maka bagi perempuan sama juga kewajiban untuk menuntut ilmu, sama kedudukan di hadapan Allah untuk senantiasa menuntut ilmu, memperbanyak ilmu, agar kemudian mempermudah langkah dirinya untuk masuk surga, pun memberikan kesempatan kemudahan bagi para laki-laki untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Prasetyo. Bagaimana kita mengetahui bahwa pilihan kita itu benar? Bagaimana orang yang ditakdirkan lahir bukan dari orang tua muslim? Bagaimana hukumnya orang-orang yang tak berdaya atas pilihannya tersebut? Silakan Ustaz, boleh ditanggapi. Harus pertanyaan satu karena ada banyak bagaimananya nih, Masya Allah.
Bagaimana kita mengetahui bahwa pilihan kita itu benar? Standarnya adalah standar Islam. Standar. Jadi kalau kita punya motor, kita kan punya motor ya. Kalau bahasa Islam itu punya makoyis. Makoyis itu standar hidup. Kalau kita punya motor, kemudian kita turun dari motor, agar motor itu tidak jatuh atau tidak digubrak lah kalau bahasa Sundanya itu. Tidak jatuh gitu ya. Maka kita pasti harus menstandarkan, menyandarkan motor tersebut. Baik punya standar sendiri atau distandarkan ke tempat yang lain. Pun begitu hidup kita harus punya standar dalam setiap perbuatan kita. Ya, kalau kita tidak punya standar dalam menentukan pilihan, pasti kita akan ambruk, kita akan jatuh, akan mudah terombang-ambing. Nah, apa yang kemudian akan menguatkan pilihan kita? Standar yang kemudian apakah itu pilihan benar atau salah, standar kembali kepada Islam. Ya, standarnya itu kepada Islam. Kalau apa standar Islam itu? Ya hukum syara. Apa hukum syara itu? Yang 5, wajib, haram, mubah, makruh dan apa tadi? Sunnah ya itu. Jadi 5 itu standarnya. Jadi wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Di standarnya itu. Jadi kalau kita melakukan pilihan, maka standarisasilah dengan 5 hukum syara ini. Ketika kita melakukan sesuatu, akan melakukan sesuatu, apakah ini dibolehkan? Apa tidak? Nah itu standarnya. Ini apakah dihalalkan atau diharamkan? Nah itu standarnya. Sehingga kita akan tahu apakah ini pilihan benar atau tidak. Itu yang pertama. Di standar untuk menentukan pilihan benar itu adalah kembali kepada Islam, kembali kepada hukum syariat. Kemudian yang berikutnya, bagaimana orang yang ditakdirkan lahir bukan dari orang Muslim, maka diberikan pilihan. Ketika seorang anak yang lahir dari orang tua Muslim diberikan pilihan. Apakah karena itu kan nanti orang tuanya akan menasranikan, apakah akan menyahudikan, itu tergantung pilihan. Jadi nanti ketika dewasa orang tua yang nanti akan menentukan apakah anaknya akan ke Nasrani atau ke Yahudi nantinya. Adapun nanti setelah dewasa, ketika akalnya itu sudah sempurna, maka Allah akan berikan kesempatan hidayah itu mampir di dirinya. Maka kita kenal ada berapa banyak kemudian kita kenal orang-orang yang tadinya non-muslim, orang kafir, kemudian memilih Islam, menjadi mu'alaf kan itu. Karena hidayah itu pasti akan menghampiri siapapun, dan ketika hidayah itu datang, pilihan itu kemudian kembali kepada dirinya. Dan kita harus pahami bahwa hidayah itu ada setiap waktu. Salah satu hidayah yang Allah berikan adalah akal ini. Akal ini adalah hidayah. Wa hadainahun najdain. Allah berikan 2 pilihan. Pilihan yang dia harus lakukan atau dia tinggalkan. Melalui apa? Akal yang kemudian akal ini adalah petunjuk, huda, hidayah. Maka ketika seorang anak yang kemudian lahir dari non-muslim, ketika dia beranjak dewasa, maka memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan pilihan. Ketika hidayah menghampiri di dirinya, apakah dia tetap dalam kemusyrikan atau kekafirannya, apakah justru dia melakukan pilihan untuk memilih Islam. Tetap kembali pilihan itu kembali kepada dirinya sendiri ketika hidayah itu ada pada dirinya. Tapi hidayah itu tidak mungkin datang secara tiba-tiba, harus dipancing hidayah itu. Nah, pancingan dakwah itu agar menghampiri orang-orang seperti tadi, maka perlu ada dakwah Islam kepada mereka, menyampaikan Islam agar kemudian akalnya itu merespon ya. Itu kurang lebih seperti itu. Kemudian bagaimana hukumnya orang yang tidak berdaya atas pilihannya tersebut? Tidak berdaya seperti apa ya? Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Al-A'raf kalau nggak salah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sebelum mereka itu merubah dirinya sendiri. Jadi Allah memberikan kesempatan yang sama kepada siapapun. Jadi tidak ada istilah tidak berdaya sebenarnya. Karena ketika kemudian pilihan itu datang kepada manusia, Allah sertakan kemampuan pada diri manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, setiap apapun yang Allah bebankan kepada manusia, agar manusia untuk menentukan pilihannya berbanding lurus dengan kemampuan yang ia akan pasti lakukan. Artinya kembali lagi atas apa yang kemudian dia miliki. Jadi tidak orang yang tak berdaya itu, saya bingung orang tak berdaya itu seperti apa. Tapi setiap manusia diberikan kemampuan untuk menentukan pilihan-pilihan yang sudah Allah berikan. Insya Allah selama kemampuan di sini Allah berikan dengan standar kemampuan yang kita miliki, tidak akan melebihi di atas kemampuan yang kita dapatkan. Allahu a'lam. Seperti itu. Terima kasih Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Agustinus. Pada zaman Rasul, syiar dilakukan terjun langsung pada umatnya.
Tetapi saat ini banyak orang-orang berilmu seperti ustadz, kiai, dan sebagainya. Tetapi syiar yang dilakukannya itu justru harus kita undang. Terkait hal tersebut, mohon pencerahannya, Ustadz. Masya Allah. Ini Kak Agustinus ini teman satu angkatan saya, Masya Allah. Jadi enggak juga ya, enggak juga. Pada diundang itu hanya sebagian aktivitas yang dilakukan saja. Karena sebagai aktivitas besarnya yang lain, kita kan nggak tahu bagaimana aktivitas para ulama, para kiai ini di luar sana. Yang kita tahu kan kita diundang saja, nah itu pada waktu itu. Tapi di kesempatan yang lain, di waktu yang lebih banyak, kita yakin bahwa para alim ulama ini yang memiliki ilmu ini dakwah langsung di tengah masyarakat. Adapun yang diundang itu hanya sebagai aktivitas saja. Nah, kita harus yakin bahwa para alim ulama yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemampuan ilmu, kelebihan ilmu, pasti akan menyadari dengan kondisi yang terjadi hari ini. Pasti mereka akan terjun ke masyarakat, menyampaikan kebaikan di tengah masyarakat. Jadi enggak juga gitu ya, enggak juga kemudian harus diundang, enggak. Adapun yang diundang itu hanya sebagian aktivitas saja, kemudian memanfaatkan teknologi, memanfaatkan kesempatan, menyebarkan Islam kan harus seluas-luasnya. Kalau misalnya ulama sebuah daerah diundang di daerah lain kan, berarti menyampaikan Islam itu lebih luas, tidak hanya di daerahnya saja, tapi juga menyampaikan Islam di daerah yang lain. Ya. Tapi kita nggak tahu kan aktivitas yang lebih luasnya di luaran selain diundang itu seperti apa. Nah, kita yakin bahwa selain diundang itu, para ulama itu juga kita yakin menyampaikan kebaikan Islam di tengah masyarakat. Maka kita harus support. Dan tugas berikutnya, yang kita harus ingat adalah tugas menyampaikan Islam itu bukan tugas para ulama, bukan para tugas ustadz. Ingat itu. Jadi kita tidak boleh membebankan beban itu pada para ustadz. Artinya kita semua juga memiliki kewajiban yang sama menyampaikan Islam itu. Dia bukan dakwah itu bukan kewajiban ustadz, bukan kewajiban kiai, bukan. Tapi kewajiban setiap muslim. Berarti saya, antum semua, Kang Agustinus itu punya kewajiban sama untuk menyampaikan Islam. Bukan tugas para ustadz. Harus diingat itu baik-baik. Itu tugas menyampaikan Islam, menyampaikan kebaikan. Itu tugas kita bersama. Bukan hanya tugas para ustadz, para alim ulama. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Ustadz. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Yusef Yudit Panglejar. Izin bertanya Pak Ustadz, saya mendengar ada suatu hadis bahwa tak akan datang suatu tahun dan suatu hari kecuali semakin ke sana semakin jelek. Maksudnya bagaimana? Padahal ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, jadi standarnya itu bukan dilihat dari sains dan teknologi, bukan. Jadi semakin berkembangnya sebuah zaman itu bukan dilihat dari standarnya sains dan teknologi, tapi dilihat dari standar hidup yang dilakukan. Tadi yang kita sebutkan di awal kan jahiliyah. Jahiliyah itu 14 abad yang lalu, para ulama menyebutkan orang-orang Quraisy pada waktu itu menyebutkan sebagai masa yang jahiliyah. Tapi makna jahiliyah itu bukan bodoh dalam hal baca dan tulis, bukan. Karena kita melihat dalam sejarah, justru masyarakat Quraisy itu ahli dalam syair. Kemudian saya tadi kan menarik 14 abad kemudian, di mana hari ini teknologi, sains teknologi, kemudian begitu modern hari ini, tapi kebiasaan standar hidup atau aktivitas yang dilakukan masyarakat hari ini kan tidak berubah, artinya kemudian belum berubah, artinya aktivitas jahiliyah itu masih terjadi hari ini. Jadi masa yang semakin jelek itu bukan dilihat semakin tinggi gedung, bukan semakin modern fasilitas, bukan semakin tinggi sains dan teknologi, bukan, itu bukan standar kemudian sebuah zaman. Semakin bertingginya peradaban manusia itu bukan dilihat dari sisi fisik, bukan, tapi dari sisi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang kemudian pandang dalam Islam. Maka kalau kita hari ini melihat kondisi manusia semakin jelek, pada sisi lain teknologi, sains, bangunan yang sangat luar biasa modern, itu kita tidak boleh termakan atau terbius oleh apa yang kita lihat. Itu hanya kesemuan saja, hanya fata morgana. Karena pada kenyataannya justru aktivitas manusia di masa modern hari ini, dari contoh-contohnya masih jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih jelek lah istilahnya itu. Maka tugas kita bersama. Jadi teknologi, sains itu bukan standar kemajuan sebuah peradaban manusia, bukan. Tapi dari sisi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sepakat, kita masih hidup di tengah masyarakat yang jahiliyah, meskipun sains teknologi sudah berkembang dan modern. Seperti masih ada mungkin? Ada Ustadz, izin menyampaikan pertanyaan terakhir dari Pak Iman Suratman.
pada saat zaman ini yang paling pas untuk amar ma'ruf nahi munkar terhadap lingkungan kita dakwah bil hal atau dakwah bil lisan. Ya. Apapun yang kita bisa. Jadi apapun yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, kemudian kita gunakan untuk dakwah. Orang yang ahli dalam teknologi, maka manfaatkan kemampuan dalam bidang teknologi untuk menyampaikan dakwah Islam. Orang yang ahli dalam menulis, maka gunakan kemampuan manusia untuk menyampaikan risalah-risalah Islam. Orang yang ahli apapun, yang expert di dalam bidangnya masing-masing, orang yang kemudian sebagai seorang pemimpin di sebuah perusahaan, maka gunakanlah kekuasaannya untuk menyampaikan, mengingatkan tentang Islam, apapun itu. Selama kemudian kita mampu. Selama kita mampu, maka gunakan potensi yang kita miliki untuk menyampaikan Islam. Dan memang kita harus bilhal ya dengan aktivitas perbuatan. Karena memang hari ini orang cenderung lebih percaya yang dilihat dibanding apa yang dia dengar. Nah itu. Jadi dakwah dengan aktivitas itu memang lebih efektif memang hari ini. Tapi bukan berarti kita meninggalkan dakwah secara lisan, bukan. Misalkan kita melakukan rajin kita ingin mengingatkan masyarakat lingkungan kita. Tapi kalau diajak secara lisan sulit, maka tunjukkan dengan perbuatan, saling bantu ke tetangga, saling tolong menolong, kemudian rajin sholat berjamaah di masjid di lingkungannya, ikut kajian-kajian pengajian di lingkungan, kemudian saling bertegur sapa, saling berkunjung, segala macam, menunjukkan kebaikan-kebaikan secara pribadi dengan aktif perbuatan, sehingga mereka akan menilai sendiri, oh ternyata ini orang baik. Ketika kita menyampaikan secara lisan untuk mengajak amar ma'ruf nahi munkar, mereka akan lebih tersentuh lebih dulu karena melihat perbuatan kita, kemudian dilengkapi dengan lisan dengan cara mengajak, mereka akan lebih respon seperti itu. Artinya sekali lagi dakwah itu tidak harus menunggu kita untuk menjadi banyak ilmu, enggak. Selama kita memiliki kemampuan apapun bentuknya, misalkan tadi yang ahli dalam teknologi Zoom, yang kemudian bikin pamflet itu kan, pamflet kegiatan ini kan itu akan bagian dakwahnya. Apapun kemampuan, potensi, keahlian, posisi kita seperti apa dan bagaimanapun, maka gunakan untuk kontribusi kita untuk dakwah kepada Islam. Selain itu juga kita harus dibarengi dengan perbuatan kita. Dan perbuatan kita, jadi orang itu akan melihat secara perbuatan dan kemudian diyakinkan dengan ucapan-ucapan yang kita berikan. Insya Allah, selama kita sama-sama mengkaji Islam, insya Allah semuanya akan dimudahkan. Kurang lebih seperti itu, mohon maaf. Terima kasih Ustaz. Untuk sesi tanya jawab kami tutup. Kemudian masuk di penghujung acara. Demikian rangkaian acara kajian pagi ini. Untuk acara penutup dimohon untuk Ustaz Kurniawan Hanif Novel Abkhori untuk memimpin doa di akhir majelis pada pagi ini untuk kemajuan perusahaan tercinta. Silakan Ustaz. Punten. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ada di penghujung acara. Sekali lagi mudah-mudahan perjumpaan yang Allah berikan kesempatan pada kita pada kesempatan pagi ini menjadi perjumpaan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, diberkahi dan kemudian mendapatkan manfaat dan kebaikan yang berlipat-lipat kepada kita semua. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabatihi ajma'in. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdash syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafihu majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadi al hajat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا جنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا يا رزاق يا جليل يا أرحم الراحمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين
واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة والبركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Kita doakan mudah-mudahan semua untuk PTPN 8 ya Kang. Ya, seluruhnya Allah berikan umur yang panjang. Amin. Umur yang taat, umur dalam ketaatan dan keberkahan di atas Allah SWT. Diberikan kesehatan, sehat walafiat, dimudahkan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesehatannya. Amin. Dan yang paling penting kemudian Allah berikan kemudahan dalam urusan dunia yang akan menghantarkan kemudahan kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah. Amin. Yang terakhir, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita semua sampai akhir hayat hidup kita sehingga Allah memberikan predikat khusus kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa bukan hanya hari ini di dunia tapi Allah pertemukan kelak di surganya yang luas seluas langit dan bumi. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan keterbatasan. Mudah-mudahan bisa berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz, Aran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lip. Assalamualaikum. Mangga. Masya Allah. Izin lip. Hatur nuhun Kang Payun. Yuk mangga sampai-sampai Kang, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Pak Ustaz.